Halo pemirsa UGTV, saya Kairinisa Sabira. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-443. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Nah, betul sekali. Informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, pada 12 Desember 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan seminar hasil penelitian hibah Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam kegiatan ini, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas. Seperti apa jalannya kegiatan seminar ini? Berikut liputannya. Pada Kamis 12 Desember 2024, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan kegiatan seminar hasil penelitian hibah Kemendikbudristek tahun anggaran 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma dan juga disiarkan langsung melalui TV digital kanal UGTV atau live streaming melalui ugtv.co.id serta Zoom Meeting. Kegiatan seminar hasil tersebut dihadiri oleh Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM selaku Rektor Universitas Gunadarma, Dr. Bertalia Eskom DAA selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma, serta Profesor Dr. Insinyur Hotniar Siringoringo MSc selaku Koordinator LPPM Universitas Gunadarma. Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC, yakni Bapak Noviawan Rashid Ohorela dan juga Ibu Devi Helistia, dilanjutkan dengan sambutan dari Dr. Bertalia Eskom DAA, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Gunadarma, yang menyampaikan laporan kegiatan penelitian tahun 2024. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM, selaku Rektor Universitas Gunadarma. Acara dilanjutkan dengan melakukan penekanan tombol digital secara simbolis dalam rangka peluncuran buku hasil karya penelitian. Dilanjutkan pada sesi berikutnya dengan menampilkan poster 33 judul penelitian pada layar dan juga pengumuman pemenang poster terbaik. Perlu diketahui bahwa dosen bukan hanya berkewajiban untuk mendidik, mengajar, melakukan penelitian, namun juga mengabdi kepada masyarakat. Harapannya penelitian yang telah dilakukan dapat dikembangkan dan diimplementasikan kepada masyarakat. Ya, kegiatan ini sebagai akhir dari pelaksanaan penelitian para dosen di Gunadarma. Jadi tahun ini kita mendapatkan 33 judul pendanaan dari Kemendikbudristek ya untuk tahun anggaran 2024 ini. Nah, setelah selesai pelaksanaan penelitian itu para peneliti kita minta untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya. Jadi dari lembaga penelitian kita menyediakan wadahnya dengan mengadakan seminar hasil penelitian ini. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan nantinya kita harapkan dari hasil-hasil penelitian ini bisa dikembangkan tadi seperti yang sudah dijelaskan, itu dilanjutkan dengan diimplementasikan ke pengabdian pada masyarakat gitu. Dan juga untuk kelanjutannya juga kita akan melanjutkan dengan penyusunan proposal untuk tahun anggaran yang akan datang 2025 gitu. Jadi kita akan mensosialisasikan, mungkin sekarang belum ya, tapi nanti kalau sudah muncul kita akan sosialisasikan kepada para dosen panduan penelitian itu. Kemudian kita akan melakukan semacam klinik proposal penelitian sehingga nanti akan banyak lagi pengajuan proposal penelitian dan juga yang mendapatkan pendanaan untuk tahun anggaran 2025 ini. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, mungkin boleh disampaikan pesan-pesan semangat untuk para dosen dari Universitas Gunadarma agar semakin semangat untuk melakukan riset, Ibu. Ya, itu tadi. Sebagai dosen, kita punya 3 kewajiban, tidak hanya mendidik, mengajar, yaitu melakukan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat.
dan itu sudah menjadi bagian kita sebagai dosen itu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sebagai dosen, kita tidak hanya mengajar, tapi mari kita bersama-sama lintas bidang ilmu. Jadi kita bersama-sama melakukan penelitian dan kemudian juga mengimplementasikannya pada pengabdian pada masyarakat. Itu semua kembali untuk kita juga, ya, sebagai kinerja kita sebagai dosen, dan tentunya juga untuk program studi dan untuk Universitas Gunadarma. Memasuki inti acara yakni talk show bincang hasil penelitian yang dipandu oleh moderator dan dibersamai oleh pembahas dan juga 3 penyaji. Pada sesi talk show terdiri dari 4 segmen dan masing-masing segmen berlangsung sekitar 15-30 menit. Pada segmen pertama, perbincangan membahas seputar penelitian dasar PTM dan juga DD. Pada segmen kedua, pembahasan memasuki penelitian fundamental dengan fokus bidang sosial, humaniora, dan juga pertanian. Pada segmen ketiga, talk show tersebut membahas penelitian fundamental seputar TIK dan juga energi baru terbarukan. Pada segmen keempat, sekaligus segmen terakhir, ditutup oleh bahasan penelitian terpaan dari sudut akademik dan juga vokasi. Segmen terakhir diisi oleh Profesor Dr. Insinyur M. Faiz Syuaib selaku Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek dan juga sebagai keynote speaker dalam menyampaikan peran strategis penelitian dan PKM PT untuk mewujudkan Indonesia unggul. Saya itu terkait dengan pengembangan teknologi untuk speech delay, di mana kami itu mengembangkan aplikasi untuk membantu terapi pembelajaran bagi anak dan speech delay. Itu Bu Kiki. Kenapa kami tertarik dengan speech delay? Ya karena itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, terkait sistem pendidikan untuk anak kebutuhan khusus ya. Mereka semua mendapatkan hak yang sama oleh anak-anak yang lainnya, dan juga ini krusialnya adalah saat ini juga Indonesia itu banyak yang menderita speech delay, tapi kondisinya itu nggak semua anak mampu untuk terapi. Nah, maka itu kami akan membantu anak-anak yang ibaratnya berkebutuhan khusus, tapi dia memiliki keterbatasan ekonomi, agar bisa mendapatkan terapi melalui teknologi itu. Oke, berarti nanti pengembangan penelitiannya akan seperti apa, Pak? Ya, pengembangan penelitian itu ke depan itu kita akan membuat suatu aplikasi yang ibaratnya multisensori. Ya, dimulai dari adanya augmented reality, dari virtual reality, agar berbasis natural language processing, dan juga untuk gamifikasi yang semuanya itu nantinya itu akan membantu anak-anak dengan speech delay itu untuk belajar secara interaktif. Oke, manfaat apa yang akhirnya Bapak rasakan setelah mendapatkan pendanaan hibah dari Kemendikbudristek? Manfaatnya itu bukan untuk saya aja, tapi untuk anak-anak, di mana kami menyebabkan 31 dengan 31 responden kuesioner untuk user acceptance test itu menghasilkan 41,9% itu menyatakan puas dan menyatakan bahwa penelitian kami ini membantu anak-anak itu dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Prof. Faiz menyampaikan bahwa pondasi pendidikan tinggi adalah riset. Tanpa riset, tidak ada ilmu, solusi, dan inovasi baru yang akan dihasilkan. Beliau juga menyampaikan bahwa setiap dosen harus memiliki kesempatan untuk melakukan riset agar dapat membangun masyarakat, industri, dan mendorong ekonomi Indonesia. Ya, kegiatan tadi saya katakan bahwa perguruan tinggi itu adalah tempat di mana orang akan belajar. Di sisi lain orang akan mencari ilmu, maka perlu juga pendidikan tinggi itu harus mengembangkan ilmu, inovasi, dan solusi. Ya, maka fondasi pendidikan tinggi itu riset. Tanpa riset tidak ada pengetahuan baru dihasilkan, tidak ada ilmu baru dihasilkan, tidak ada solusi baru dihasilkan, tidak ada inovasi, teknologi, dan seterusnya. Ya. Dan forum ini forum yang baik, maka setiap dosen harus punya kesempatan untuk melakukan riset, lalu mengkomunikasikan hasil risetnya, sehingga bisa saling menginformasikan, saling mengkomunikasikan, saling menginspirasi, pada akhirnya bisa bekerja sama ya untuk menghasilkan riset berikutnya. Ya. Jadi forum ini forum yang sangat positif, ya, baik dimulai dengan internal kampus, sehingga saling tahu ya siapa melakukan apa di mana, lalu itu bisa membangun apa yang bisa dilakukan bersama-sama di level kampus. Nanti sama antar kampus ada forumnya lagi, antar negara ada forumnya lagi. Itu hal yang sangat positif dan terus dikembangkan. Dan tentu tadi kan harus berbagi sumber daya ya. Riset ada yang bisa dibiayai oleh negara, tentu negara terbatas ya, banyak kampus yang harus dibiayai, ya tentu harus bekerja sama. Kalau ada dana internal dari inisiatif internal bisa demikian.
Dan saya dengar Gunadarma cukup baik ya mengalokasikan untuk riset yang berasal dari dana-dana internal, sumber-sumber internal. Ya. Oke, baik. Mungkin Bapak terakhir langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbudristek untuk mengencourage para sivitas akademik untuk melakukan penelitian seperti apa, Bapak? Ya, ke depannya riset tetap akan menjadi core dari pendidikan tinggi. Jadi riset bukan sekedar banyak-banyakan saja, tadi harus berkualitas. Berikutnya, setelah berkualitas harus relevan. Apa itu relevan? Bisa dimanfaatkan, membangun perubahan bangsa ya. Jadi kalau kampus tidak bisa menghasilkan itu, tentu tempat lain tidak bisa. Oleh karena itu, tetap kedepannya riset itu akan terus ditingkatkan, baik riset untuk menghasilkan ilmu itu sendiri, pengetahuan, dan tentu riset yang menghasilkan solusi. Solusi bisa digunakan oleh masyarakat, oleh industri untuk membangun ekonomi kita. Jadi tidak mungkin bangsa kita menjadi unggul kalau kita tidak membangun ekonomi kita berdasarkan riset tadi. Oleh karena itu riset kedepannya tidak hanya banyak, harus berkualitas, harus relevan, dan harus berdampak. Itu yang akan kita ukur. Saya kira demikian, kita mulai baru saja 2 tahun ini, ke depannya akan semakin dalam kita lakukan itu. Kegiatan seminar hasil hibah tersebut diakhiri dengan sesi doa serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa IGTV, turnamen bola voli Gunadarma terus berlanjut. Pada Kamis 12 Desember 2024, turnamen voli Gunadarma memasuki hari keempat dengan persaingan yang semakin ketat. Turnamen ini diselenggarakan di Sport Center Kampus H Universitas Gunadarma. Dengan semangat juang yang tinggi, para pemain voli dari SMA sederajat dari Depok, Bogor, dan Bekasi saling memperebutkan tiket ke babak final. Seperti apa keseruan turnamen voli Gunadarma? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma kembali melanjutkan turnamen voli Gunadarma 2024 antara SMA, SMK, dan MA dari wilayah Depok, Bogor, serta Bekasi. Turnamen yang berlangsung sejak Senin 9 Desember 2024 kini telah memasuki hari keempat dari total 6 hari pelaksanaannya. Pertandingan hari keempat dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2024. Bertempat di Sport Center Kampus H Universitas Gunadarma, Jalan Komjen Pol M. Yasin, Kelapa II, Depok. Pada hari keempat ini, sebanyak 16 tim voli putra dari berbagai sekolah di wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi berlaga dengan penuh tekad dan semangat. Pertandingan dibuka dengan pertandingan antara SMAN 4 Cibinong versus SMKN 1 Depok. Dilanjutkan dengan pertandingan antara SMAN 1 Cigudeg dan SMAN 7 Tambun Selatan. Tak kalah menarik dari pertandingan sebelumnya, pertandingan antara SMA Al-Nur Cibinong versus SMAN 2 Babelan berlangsung sangat ketat. Disusul pertandingan antara SMAN 1 Gunung Putri versus SMAN 13 Depok, setelahnya dilanjutkan antara SMKN Cikarang Barat yang berhadapan dengan SMAN 1 Tanjung Sari. Laga kelima mempertemukan SMAN 1 Kalapanunggal versus MAN 3 Bogor. Dilanjut dengan pertandingan antara SMAN 1 Citerep versus SMK Harapan Bangsa. Dan laga terakhir mempertemukan SMKN 2 Bogor versus SMAN 8 Bogor. Setiap tim tampil penuh semangat dengan strategi bertahan dan menyerang yang sudah disiapkan dengan matang. Sorak-sorai pendukung dari masing-masing tim membuat suasana di lapangan semakin hidup dan membakar semangat pemain. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Sahril Azmi SPD. Saya adalah pembina dan pelatih SMA Al-Nur Cibinong dan ikut turnamen di Universitas Gunadarma pada hari ini. Ya. Kira-kira apa sih persiapan yang sudah Bapak siapkan
latihan apa? Apakah ada latihan khusus yang dipersiapkan buat teman-teman atlet? Oke. Untuk pertandingan di Universitas Gunadarma ini, kami melakukan latihan khusus untuk Gunadarma karena ada dua pertandingan dalam waktu yang sama. Saya sedikit kebingungan, akhirnya saya menurunkan dua tim 1 dan tim 2. Di sini saya turunkan tim 2, jadi persiapannya udah matang dan kualitas pertandingan di Universitas Gunadarma luar biasa. Pelajar-pelajarnya, SMA-nya semuanya berkualitas tinggi. Jadi persiapan kami untuk memenangkan pertandingan di Gunadarma telah kami lakukan sebulan sebelumnya. Lalu strategi apa nih yang Bapak siapkan? Ini kan ada strateginya. Ya, pasti. Kami mempunyai strategi ofensif dan defensif. Yang pertama kami terapkan posisi menyerang dengan kekuatan dua poin. Yang pertama dari open, kemudian dari quicker. Jadi kedua kekuatan ini akan membuat tim kami akan bisa mengunggulin pertandingan dan memenangkan pertandingan. Ya. Di sini ada 2 atlet ya. Ya. Kira-kira bisa diperkenalkan Bapak atletnya siapa aja Ya. namanya? Ini yang siapa namanya? Damar adalah dia seorang quicker. Ya, quicker dia berada di kelas 11 SMA. Ya. Dan ini Muhammad Fajar Setiawan, posisi sebagai open spiker. Kesannya ya belum maksimal karena tadi juga masih banyak receive yang masih kurang sempurna. Jadi toser juga ngumpannya juga kurang maksimal. ya. Menurut saya sih ngelawan Babelan lumayan ini agak melawan gitu ya, soalnya juga receive-nya bagus, cara permainan dia juga bagus, dan kita juga kekurangannya di receive aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tengku Ahmad dari SMA Negeri 1 Citerap sebagai pelatih. Ya, sebetulnya kami punya jadwal 3 kali seminggu. Ya, tapi mungkin karena turnamen ini memang juga tahunnya baru dadakan gitu ya Mbak. Kalau memang dari awal kita tahu ada turnamen ini, pasti kita lebih siap lagi. Oh nggak ada, kita biasa sparring sama sekolah lain itu aja sih sebetulnya. Bisa dikenalin ini 2 atlet? Boleh. Yang pertama sebelah kiri saya asisten coach ya yang ikut membantu saya melatih anak-anak. Ini adalah salah satu siswa kelas 12 yang masih ikut dalam turnamen kali ini. Mungkin dari sekolah kita tuh selalu menunjukkan yang maksimal ya Kak. Kalau dari lawannya juga sangat bagus tadi. Jadi seru aja gitu kita mainnya juga. Mungkin kita saya nggak mau ngomong kekurangan dari lawan, kekurangan dari kita aja karena kita juga masih banyak banget yang harus kita renovasi di dalam tim kita Kak. Turnamen ini juga menjadi ajang bagi para siswa untuk memperluas pengalaman, menjalin interaksi, dan mempererat persahabatan dengan siswa dari sekolah lain. Hasil akhir pada hari keempat ini mencatat 8 tim voli putra sebagai pemenang, yaitu SMAN 4 Cibinong, SMAN 7 Tambun Selatan, SMAN 2 Babelan, SMAN 1 Gunung Putri, SMKN Cikarang Barat, MAN 3 Bogor, SMAN 1 Citerep, dan SMKN 2 Bogor. Tim-tim ini akan melanjutkan perjuangan mereka di babak perempat final yang akan digelar pada hari kelima, Jumat 13 Desember 2024. Saya Fatir Ahmad Fadila dari Tambun Selatan. Saya Pandu Putra Satria dari Bekasi. Saya Muhammad Rahsin Ajam dari Bekasi. Dari tim ini sih latihannya hampir seminggu ya buat mempersiapkan ini ya. Ya kurang lebih seminggu dapat 3 kali lah. Seminggu itu 3 kali. Kalau dari tim ini sih strateginya untuk menyerang dan bertahan itu sih. Paling dimatengin lagi passingnya, diperbaiki lagi receive-nya, servisnya, dikurangi kesalahan masing-masing sendiri aja.
Menurut saya sih pertandingan hari ini kurang maksimal ya, karena permainannya masih ada minusnya sedikit, karena kita kurang komunikasi aja di permainannya. Turnamen ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antar sekolah sekaligus mendorong semangat kompetisi yang sehat di bidang olahraga, khususnya voli. Universitas Gunadarma juga berharap acara ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pembinaan generasi muda dalam bidang olahraga. Saya melihat di Universitas Gunadarma ini satu event yang sebenarnya kami tunggu dari tahun dulu ya, dari tahun 2000-an. SMA Alnur itu udah eksis di voli. Ya ada universitas swasta negeri yang sering kami ikutin sampai sekarang. Dan saya kaget Universitas Gunadarma mengadakan turnamen ini. Dan saya lihat pas kita masuk di sini luar biasa. Dan Gunadarma is the best. Gunadarma bisa mencetak usia-usia muda, remaja, SMA dan SMK menjadi pemain-pemain yang bagus karena fasilitasnya luar biasa dan udah mirip Proliga dan Livoli ini. Dan A+ untuk Gunadarma, Universitas Gunadarma is the best. Lanjutkan dan tahun depan kami akan merebut juara ini. Satu kata buat Gunadarma, luar biasa. Demikian laporan kali ini bersama saya Amiratul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Hello movie enthusiast, kembali lagi bersama saya Demonik Syafia. Pada segmen review film kali ini, saya akan membahas salah satu film yang sedang tayang di teater Indonesia. Film ini sudah berhasil mendapatkan 300.000 penonton dalam 5 hari penayangan loh. Apalagi kalau bukan How to Make Millions Before a Grandma Dies. Disutradarai oleh Pat Bonitipat, film asal Thailand ini mampu menggugah emosi para penonton dengan alur ceritanya yang terkesan ringan namun mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ada seorang pria yang bersedia melakukan segalanya untuk mencapai kekayaan. Namun, apa yang akan terjadi ketika perjalanan menuju keberhasilan bertabrakan dengan nilai-nilai keluarga yang lebih besar dari segalanya? Kita diperkenalkan oleh karakter utama bernama M. Seorang pemuda Thailand yang memiliki impian besar untuk menjadi kaya. Dia bermimpi memiliki segalanya, mulai dari mobil mewah, rumah besar, dan status sosial yang tinggi. Namun, dia tidak memiliki modal atau koneksi untuk memulainya. Ketika sang nenek jatuh sakit, M secara tak terduga mendapat kesempatan emas untuk meraih kekayaan. Neneknya yang kaya raya menjanjikan warisan besar jika dia bisa menemukan cara untuk membuat nenek bahagia sebelum dia meninggal. Dalam perjalanannya mencari kekayaan, M harus menghadapi pertanyaan moral yang menyakitkan. Apakah dia bersedia mengorbankan hubungan keluarganya demi uang? Atau apakah dia akan memilih kebahagiaan neneknya di atas segalanya? Di antara ambisi dan moralitas, dia harus memilih. Apakah dia akan mengejar impian kekayaannya
atau menemukan kekayaan yang sejati dalam ikatan keluarganya. Apakah yang akan M pilih? Apakah M akan menemukan kekayaan sejati sebelum terlambat? Saksikan dan temukan jawabannya sendiri ya. Dibintangi oleh Putipong Asaratanakul sebagai M, Usa Seamkum sebagai Ammah, Tontawan Tanti Vejakul sebagai Mui, Sarindra Thomas sebagai Ibu M, Sanya Kunakorn sebagai Kiang, Pong Saturn sebagai Sui, dan Himawari sebagai Rainbow. Film ini mendapat standing ovation terlama pada Festival Film Cannes 2024. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan alur film How to Make Millions Before Grandma Dies? Jangan lupa untuk datang ke bioskop terdekat kamu dan ajak keluarga kamu untuk nonton ya. Sekian review film kali ini. Saya Demonik Syafia beserta kru Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-443. Saya Khairunisa Sabira. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim Info Kampus yang bertugas, menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.